terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi mata pelajaran fikih. Perkenalkan, nama saya Maila Murtafiatul Miskia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252093081. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Al-Muqawamah kelas 7 dengan materi sholat jamaah dan qashar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa. Ibu absensi dulu ya. Kalau yang disebutkan namanya, nanti sebutkan cita-cita kalian. Oke? Oke. Siap. Abdul Malik. Cita-cita saya menjadi TNI. Agnia Hasna. Ajeng Nur Kaila. Kemana? Guru. Oh, ini ada sakit ya. Alin Alawiyah, usaha. Anwar Ridwanuddin, Korea Internasional. Amin. Deswita Nur Aini, guru. Muhammad Fahri, Amin. Muhammad Ridho Al-Barokah, Ya. Amin. Siti Mujahidatul Nisa, Bidan. Amin. Syarifah, konten kreator. Amin. Nova, guru. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Siswa semuanya diharapkan berdiri. Waalaikumsalam
liburan kembali. Tetapi waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat itu sudah masuk. Tapi kita sedang ada di perjalanan. Misalkan kita sedang ada di kereta api. Kereta api kan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Bagaimana solusinya supaya sholat kita yang 5 waktu itu tidak tertinggal? Anak-anak, sebelum kita membahas tentang sholat jamaah dan qashar, tujuan pembelajarannya yaitu agar kita dapat mengerti pengertian apa itu sholat jamaah dan qashar, syarat-syarat sholat jamaah dan qashar, mengapa disyariatkan kita melakukan sholat jamaah dan qashar. Pembelajaran ini menjadi lebih semangat dan tidak membosankan, mari kita speaking dulu. Semuanya diharapkan berdiri. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat dulu ke layar ya. Ketentuan sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Jamaah boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan salat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau turun. Jamaah takdim dan jamaah akhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jamaah takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang bertambah. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jamaah takdim diantaranya adalah: 1. Mendahulukan sholat. Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat hiburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan meminta banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat khususnya sholat fardu yang 5 waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan dua sholat menjadi dalam satu waktu. Contohnya yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Itu bisa kita gabungkan. Dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan pada waktu sholat zuhur atau bisa juga dilaksanakan pada waktu asar. Pengecualiannya yaitu untuk sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa dijamaah dan qashar karena kekhususan waktunya. Dan kondisi boleh sholat jamaah dan qashar. Lihat di sini, alasannya itu karena safar.
ketiganya cuaca buruk. Yang keempatnya adalah situasi darurat. Adalah sholat jamaah takdim. Yang kedua adalah sholat jamaah takhir. Kalau jamaah takdim yaitu mengerjakan 2 sholat fardu pada sholat yang pertama. Misalnya, sholat yang pertama itu adalah zuhur dan sholat yang kedua itu adalah asar. Kita bisa menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, yaitu namanya sholat jamaah takdim. Kalau yang jamaah takhir itu pelaksanaannya ada di sholat fardu yang kedua. Tertib yang kedua adalah niat sholat jamaah. Yang ketiga adalah muwalat. Apa itu muwalat? Ya, ke depan dulu anak-anak. Di sini dimintanya untuk mengerjakan aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Dikerjakan ya. Waktu zuhur hampir habis dan masuk waktu asar. Guru pendamping menyarankan untuk melaksanakan sholat dengan cara jamaah takdim. Mengapa guru tersebut menyarankan sholat jamaah taksir dan qashar bukan sholat seperti biasa? Pertanyaan ke-1. Pertanyaan keduanya adalah hubungkan kemudahan rusah ini dengan rasa syukur. Bukan sholat seperti biasa karena rombongan siswa itu lihat Tabel berikut untuk menunjukkan pemahaman kalian. Keringanan saat pertama diperbolehkan sholat. aktivitas 1 dan 2 Satu slogan. Ya, ini ada contoh ibadah tepat jalan. Slogan sesuatu yang berusaha itu adalah kemudahan, kegiatan. Jika Allah tidak memberikan kemudahan bagi yang ada di perjalanan, jadi apa jawabannya itu dijelasin ya dijelasin dulu yang ini ya, lalu kita dijawab yang ini ya. Kasih Bu. Akan memenuhi syarat untuk yang pertama ya Dua namanya, yang digabungkan tuh. sholat yang boleh digabungkan itu apa aja? Ya, boleh. Maghrib sama isya. bisa diperjalan dua nama. Ya. Ibu di sini nih dia.
mengerjakan tugas kelompoknya? Ya. Nanti teman kita akan mempresentasikan ke depan mengenai tugas-tugas yang ada di kelompok 1, 2, dan 3. Ya, boleh kelompok mana yang sudah? Sudah. Boleh ini kelompok berapa ini? 1. Boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti sekarang baik. Silakan. Nyambung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Mengapa guru tersebut menyarankan sholat jamaah takhir dan qashar bukan sholat seperti biasa? Jawabnya, karena murid MTS Al-Insan sedang berada di perjalanan jauh. Pertanyaannya, hubungkan kemudahan manusia ini dengan rasa syukur kita sebagai hamba Allah. Apa yang terjadi jika Allah tidak memberikan kemudahan bagi manusia? Jawabannya, Allah memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang berada di perjalanan jauh. Jika Allah tidak memberikan kemudahan itu bagi musafir, maka banyak seseorang yang lebih melanjutkan perjalanannya dibanding untuk sholat 5 waktu. Untuk yang selanjutnya, silakan mempresentasikan hasil karyanya ke depan untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Di sini ada tabel yang kami jawab, dan di dalam tabel ini ada jenis keringanan dalam jamaah takdim. Syarat utama yang diperbolehkan dalam jamaah takdim adalah situasi darurat, misalkan seperti banjir atau longsor gitu. Sholat yang dibolehkan digabungkan dalam jamaah takdim yaitu adalah zuhur dan asar. Yang kedua adalah jamaah takhir. Syarat utama yang diperbolehkan dalam jamaah takhir adalah sedang di perjalanan yang jauh. Sholat yang dibolehkan dan digabungkan adalah maghrib dan isya. Sekitar Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sholat jamaah takdim. Di sini ada pertanyaan. Setiap kelompok diminta memilih salah satu situasi, misal jamaah takdim, maghrib isya, dan menuliskan lafaz niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jama'at takdimah ma'al asyri fardhu ta'ala. Urutan langkah tuliskan secara singkat langkah 1 sampai selesai. Langkah yang ke-1 yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, yang kelima salam.
Selanjutnya berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu asyar. Yang ketujuh takbiratul ihram, dan yang kedelapan sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Yang kesembilan salam. Anakku, untuk lebih memahami materi, mari kita buka buku LKS-nya, yaitu halaman 33. Silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Siap, Bu. Nggak ngerjakan tuh. Kerjakan. Wih. Anak-anak, kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Ibu akan merefleksi kalian dengan menjelaskan tentang simpulan dari sholat jamaah dan qasar. Nah, simpulannya yaitu adalah sebagai rahmat dan kemudahan. Sholat jamaah adalah manifestasi kita sebagai umat Islam yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Terus yang keduanya jaga konsistensi, yaitu kalau sholat 5 waktu itu tidak alasan untuk tertinggal atau tidak ada alasan untuk terlewat dalam kondisi apapun. Karena di perjalanan di safar, orang sakit atau lemah, Syarat dari sholat jamaah ke-1, kalau kita dari menempuh perjalanan jauh, yaitu bisa diartikan juga safar, perjalanan jauh. Kedua, ketika kita sedang lemah atau sakit. Ketiga, sedang dalam kondisi cuaca buruk. Dan keempat, kita dalam keadaan kondisi darurat. alhamdulillah anak-anakku,